Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita dikumpulkan lagi, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan PJD kita dengan mata kuliah perilaku konsumen ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada batasnya, dan semoga ilmu dan rezekinya dilimpahkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita mulai mata kuliahnya dengan presentasi kita kelompok 7 dengan tema pengaruh agama dan budayanya. Dan pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok 7 kami. Yang pertama ada saya sendiri, Habib Abdullah Azam, dan kedua ada Andi Prawidana, dan ketiga ada Analisa Amalia. Oke, dan ini materi dari pengaruh agama dan budayanya. Pertama ada definisi agama, kedua peran agama dalam perilaku konsumen, tiga definisi budaya, empat komponen kebudayaan, dan terakhir materi pertama, definisi agama. Agama adalah pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia dapat dipahami dalam poin-poin berikut. Pertama ada agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Agama memberikan kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menjadi pedoman hidup dan pegangan hidup. Dan agama dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, peran agama dalam perilaku konsumen. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia dan mempengaruhi kehidupan penduduk muslim di Indonesia. Dalam agama Islam terdapat cara untuk mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, prinsip dari ajaran tersebut bagaimana seorang muslim berperilaku sebagai konsumen. Konsumen muslim akan memilih dan mengkonsumsi makanan halal. Ketentuan makanan halal dalam ajaran Islam sangat mempengaruhi semua konsumen muslim dalam menentukan makanan yang dipilih. Yang ketiga, definisi budaya. Definisi budaya merupakan akal dan budi manusia. Secara umum, budaya adalah gaya hidup atau cara hidup yang mengatur agar manusia memahami dan mengerti bagaimana mereka bertindak dan bagaimana mereka berbuat, dan mereka berlaku ataupun menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain atau berkomunikasi dengan sesama manusia. Oke, yang kelima adalah komponen kebudayaan. Dalam sebuah komponen kebudayaan, setidaknya terdapat beberapa komponen-komponen yang ada menurut ahli antropologi bernama kateora, yaitu kebudayaan non-material. Nah, kebudayaan non-material ini adalah segala macam ciptaan yang bersifat abstrak serta bisa diwariskan dari generasi satu ke generasi lainnya, misalnya dongeng atau lagu tradisional. Dan kedua, ada sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan atau kepercayaan dalam kebiasaan, bagaimana cara dan pandangan dalam memandang hidup dan kehidupan yang dijalani, cara mereka berkonsumsi sampai dengan berkomunikasi dalam masyarakat. Ketiga, lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan mempunyai peran yang penting dalam konteks hubungan dan komunikasi di masyarakat. Sistem sosial dalam suatu negara menjadi sebuah dasar, landasan, dan konsep yang berlaku pada sebuah tantangan sosial di masyarakat. Nah, dan keempat ada bahasa. Bahasa adalah alat pengantar dalam melakukan komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang paling sulit dipahami karena sifatnya yang unik dan kompleks, dan hanya dapat dimengerti oleh sebagian orang yang menggunakan bahasa yang bersangkutan. Contohnya kayak di Indonesia, berbagai macam bahasa lah kita punya ya.
dan cuma bahasa adat, misalnya kalau ada bahasa adat ya udah cuma orang adat itu doang yang ngerti gitu. Nah, dan ada 5, kebudayaan material. Berdasarkan atas semua jenis ciptaan masyarakat yang sifatnya nyata dan konkret, termasuk juga di dalamnya kebudayaan material berupa temuan-temuan yang dihasilkan dalam suatu penggalian arkeologi. Kebudayaan material ini juga termasuk pula barang-barang lainnya yang banyak digunakan oleh manusia. Dan yang keenam, estetika. Estetika berhubungan dengan kesenian, musik, cerita, dan dongeng, serta jenis kebudayaan lain yang berkembang di masyarakat. Nilai estetika ini sangat perlu untuk dipahami dalam berbagai peran agar pesan yang disampaikan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Nah, contoh kebudayaan estetika. 1. Ada rumah adat seperti Gadang Limas dan Joglo. 2. Lagu daerah seperti Injit-injit semut, kicir-kicir, dan ampar-ampar pisang. Terus ketiga, tradisi seperti mitoni di Jawa, Kasoda di suku Tenggar, Rambu Solo di Toraja, dan Seren Tahun di Sunda. Keempat, tarian daerah seperti tari saman, tari roek, dan tari gambyong, jambon, cakal lele namanya. Nah, terus 5, ada alat musik daerah seperti sasando dan gamelan. Yang terakhir, kelima, proses terbentuknya budaya. Nah, terbentuknya budaya juga dapat dipahami sebagai suatu sistem ide yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut. Yang terakhir, kelima, proses terbentuknya budaya. Nah, terbentuknya budaya juga dapat dipahami sebagai suatu sistem ide yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut.